Inilah Satgas COVID-19 Porpimka Rogo Jampi sebelum melakukan tindakan penyemprotan untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayahnya. Satuan petugas yang terdiri dari petugas kecamatan, Satpol PP, Polsek, dan Koramil 0825-12 Rogo Jampi ini meluangkan waktunya untuk berolahraga dengan senam bersama. Hal ini dilakukan agar para Satgas ini juga dalam kondisi yang benar-benar fit dengan stamina yang terjaga. Posisi senam yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 ini juga ada aturannya. Antar satu dengan yang lain, barisan terlihat renggang, dan bahkan jaraknya lebih dari 1,5 meter seperti aturan yang diberlakukan. Dengan dipandu satu instruktur dan diiringi musik senam yang riang, Satgas COVID ini nampak menikmatinya, bahkan semua terlihat sumringah dan bugar. Kegiatan senam yang dilakukan Satgas COVID-19 Porpimka Rogo Jampi ini bukanlah senam yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu dalam paguyuban, namun hal ini dilakukan spontanitas dan hanya semata-mata untuk meningkatkan imunitas di masing-masing anggota agar petugas juga bisa lebih sehat sebelum menyemprotkan cairan disinfektan di lokasi tujuan. Dari sana, Mas.
Sebelum berangkat, Satgas COVID-19 Provinka Rogo Jambi ini melakukan kegiatannya dimulai dari halaman Polsek Rogo Jambi. Dalam pelaksanaan penyemprotan ini, Satgas COVID-19 Provinka Rogo Jambi melakukan penyemprotan secara berkala. Tercatat oleh petugas kecamatan setempat, sudah dilakukan sebanyak 7 kali. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga dan mengantisipasi adanya pandemi COVID-19 yang bisa sewaktu-waktu menyerang masyarakat. Kegiatan tersebut juga sebagai edukasi untuk masyarakat secara luas dan juga diharapkan bisa dilakukan masyarakat secara mandiri, tidak hanya berharap atau menunggu tindakan dari pemerintah wilayah. Kali ini kegiatan penyemprotan yang dilakukan Satgas COVID-19 Provinka Rogo Jambi melibatkan gabungan dari Koramil 0825-12 Rogo Jambi, Polsek Rogo Jambi, Satpol PP, dan pihak Kecamatan Rogo Jambi sendiri. Kegiatan dilakukan dengan menyisir pertokoan, tempat-tempat ibadah, jalan raya, dan tempat yang padat berkumpulnya orang banyak. Ditutup warung-warung agar makanannya ditutup, mau akan ada penyemprotan oleh tim Satgas, mau akan ada penyemprotan massal dalam rangka pemberantasan virus corona. Mudah-mudahan kita selalu sehat, jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, cuci tangan, makanannya bergizi, istirahat yang cukup, tidak boleh keluar rumah jika tidak penting. Monggo Bapak Ibu warga Kecamatan Rogo Jambi yang kita sayangi, mari sama-sama gotong royong untuk menjaga supaya tidak ada penyebaran corona. Dengan kesadaran penjenengan semua untuk tidak bergerombol, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Boleh keluar jika ada kepentingan sebentar, langsung kembali lagi ke rumah. Dengan penuh kesemangatan, Satgas COVID-19 Provinka Rogo Jambi ini terus bergerak tanpa henti, penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat yang dianggap rawan penyebaran untuk menekan pandemi virus corona atau COVID-19 di wilayah Kecamatan Rogo Jambi dan sekitarnya. Ada banyak hal dan upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas COVID-19 Provinka Rogo Jambi ini, seperti yang dilakukan salah satu petugas Nanik Mahrupi ini misalnya. Sebagai camat Rogo Jambi, tiap kali giat digelar, ia memang terlihat energik dalam menggelar aksi baiknya. Terbukti selama dalam segala kegiatan, dia selalu tampil tegas dan sumringah. Bahkan ada banyak ide baik yang sudah banyak diwujudkan. Seperti misalnya mobil dinas milik Kecamatan Rogo Jambi ini misalnya. Di kondisi emergensi ini, rupanya kendaraan tersebut kini sudah disulap menjadi mobil informasi yang di atasnya terdapat pengeras suara, hingga mempermudah menyampaikan apa-apa yang mesti harus disampaikan dalam kegiatan yang sifatnya seperti kondisi sekarang. Para petugas atau Satgas 19 Provinka Rogo Jambi ini di sepanjang jalan juga tidak ada hentinya menyampaikan himbauan terkait antisipasi dari adanya wabah virus corona tersebut. Semua upaya yang dilakukan dan disampaikan terhadap masyarakat untuk lebih meningkatkan pola hidup sehat, pola makan yang bergizi, dan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Masyarakat juga diharapkan tidak bergerombol di saat musim corona ini. Himbauan tersebut tidak hanya disampaikan melalui pengeras suara, dengan menenteng tangki semprot berisikan cairan disinfektan, petugas juga turun ke pertokoan dan gang-gang, memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat yang tengah melakukan aktivitasnya. Sementara saja, jadi 3-4 hari, Iya. Ada tempat cuci ya. nyiapin tempat cucian, nyiapin tempat cucian nggak? Nyiapkan tempat cuci di depan. Nggak boleh, harus ada tempat cuci, ada sabun. Terus kalau bergerombol itu dilarang. Jaraknya 1 meter ya. Bu, operasionalnya jam 10 sampai jam 18.00 ya? Ya. Nggak boleh lebih dari itu. Stop.
Biasanya di sini banyak gerombol anak-anak dilarang. Ya, ya sudah. Semua pelayannya dikasih ini. Penyemprotan oleh tim Satgas ini sudah ke-7 kali. Dikandung maksud untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tim Satgas yang terdiri dari Forpimka beserta seluruh jajaran dan instansi terkait terus bergerak. Kami sebagai garda terdepan dan kita turun terus-menerus sampai ke-7 kali ini dimaksud untuk sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat supaya sadar akan artinya kesehatan dan artinya dari bagaimana lingkungan ini bisa sehat sehingga tidak terpapar virus COVID-19 dan virus ini tidak menyebar sampai ke kalangan masyarakat banyak. Di samping penyemprotan kita juga keliling memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya menjaga kesehatan, jaga jarak, jangan bergerombol, cuci tangan, itu terus. Dan alhamdulillah gerakan-gerakan dari Satgas tingkat kecamatan diikuti oleh seluruh desa sekecamatan Rogojambi. Desa pun membuat gugus tugas Satgas untuk melaksanakan penyemprotan di setiap rumah warga. Dan ini sudah dilaksanakan, melibatkan tokoh-tokoh pengusaha yang ada di desa-desa. Dan ini pun kita terus-menerus penyemprotan di tempat-tempat ramai, karena ini masih ada bergerombol, masih ada berkerumun. Ini kudu terus-menerus diberi kesadaran. Dan lewat Banyuwangi TV yang luar biasa ini, kami himbau supaya rakyat ini sadar. Sementara tenang dulu, jangan bergerombol. Kalau tidak ada perlunya, gak boleh ke pasar. Setelah dari pasar pulang, tinggal di rumah, jaga kesehatan keluarga, jaga gizi, jaga hidup bersih, germas, dan PHBS ini dijalankan. Ini masih situasi masih belum sesuai harapan, jadi masih banyak ramai sekali. Jadi mungkin ada tambahan dari Bapak Kapolsek dan Pak Dan Ramil nanti. Jadi bagaimana menerapkan sistem jam malam ini bagaimana, kemudian social distancingnya bagaimana, physical distancingnya. Memang kita tidak boleh panik, tapi tetap kita harus berjaga-jaga supaya tidak menyebar wabah tersebut. Sehingga Banyuwangi kembali lagi tenang, kembali normal, dan ekonomi kembali bergerak. Lah kalau ini sampai terus-menerus bergerombol, ini tidak ada kesadaran, maka semua akan dapat masalah dan ekonomi akan terganggu. Banyak warga terdampak, data kita aja 21.000 yang terdampak corona jika seandainya terus menyebar sampai mewabah kemana-mana. Jadi kita jaga ini sebelum banyak korban. Sesuai dengan maklumat Kapolri bahwa kita semuanya bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat, kemudian juga di sini juga himbauan-himbauan kepada masyarakat. Tentunya kami melaksanakan tugas siang maupun malam. Masyarakat yang masih berkumpul, masih adanya kegiatan-kegiatan di tempat umum, kami himbau. Kemudian beberapa kali kita ulangi, namun apabila tidak dipindahkan, kami akan mengambil tindakan. Kita bubarkan, kemudian kita memberikan tindakan. Ini adalah melanggar hukum, maka apabila ini terjadi, kami akan kita segan-segan menindak secara hukum. Kemudian kita himbau kepada masyarakat, khususnya Rogojambi, umumnya di wilayah Banyuwangi, hindari berita-berita hoax. Apapun kaitannya dengan pasien terpapar COVID-19, tidak boleh perorangan memberikan penjelasan atau menuduh seseorang melalui media sosial. Ya, ini sering terjadi. Saya harapkan hanya pejabat yang ditunjuk untuk memberikan press release, memberikan penjelasan, pengumuman kepada masyarakat. Apabila masyarakat memberikan tuduhan-tuduhan kepada pasien, apalagi menyebut nama, hal ini akan menimbulkan pelanggaran pidana, yaitu berupa berita bohong. Selain itu juga ada yang namanya pelanggaran pencemaran nama baik. Ya, ini ada undang-undang kesehatan, undang-undang ITE yang bisa diterapkan dalam permasalahan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ada yang jaga di sebelah sana. Bis-bis biar yang kerja. Iya.